Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Pak TW. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas bagian kedua dari pewarisan sifat, ya. Karena pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang molekul yang mendasari pewarisan sifat. Nah, sekarang kita masuk ke sub pokok bahasan berikutnya, yaitu tentang hukum pewarisan sifat. Oke. Nah, Gregor Mendel meneliti tentang pewarisan sifat dan mengemukakan teori penurunan sifat yang kita kenal dengan hukum Mendel. Nah, atas teori yang dikemukakannya ini, Mendel mendapatkan julukan berupa bapak genetika, ya, yang kita kenali saat sekarang ini. Bapak genetika adalah Gregor Johann Mendel. Nah, Mendel menggunakan kacang kapri, ya, dalam penelitiannya itu. Kenapa kacang kapri yang dia gunakan? Ada beberapa alasan yang dia ungkapkan. Yang pertama adalah kacang kapri itu memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan. Kemudian dapat melakukan penyerbukan sendiri, lalu menghasilkan keturunan yang banyak, dan daur hidupnya singkat atau pendek. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh kacang kapri yang sangat mencolok antara satu karakter atau satu sifat dengan sifat yang lainnya. Nah, alasan inilah yang membuat Mendel untuk menggunakan kacang kapri sebagai tanaman penelitiannya. Oke. Nah, ada beberapa istilah dalam pewarisan sifat yang harus kita pahami terlebih dahulu agar memudahkan kita dalam memahami materi selanjutnya tentang pewarisan sifat. Yang pertama adalah parental. Parental itu induk, ya, atau orang tua, ya, induk atau orang tua. Kemudian ada filial. Filial itu adalah keturunan, ya, yang dihasilkan dari perkawinan induknya atau anak yang dihasilkan dari perkawinan si induk. Kemudian ada gamet, ya. Kita tahu gamet itu adalah sel kelamin. Ini gamet jantan, sel sperma, dan ini adalah gamet betina, sel telur atau ovum. Kemudian ada ini ada dua istilah berikutnya yang harus kita pahami secara bersamaan, yaitu antara genotip dan fenotip. Nah, genotip itu sendiri artinya adalah susunan gen di dalam kromosom suatu individu yang tidak nampak dari luar, sedangkan fenotip artinya adalah sifat yang tampak atau muncul pada suatu individu dan dapat diamati dengan panca indera. Nah, ini adalah genotipnya. Jadi genotip itu, ini adalah fenotip. Maksud Bapak ulangi sekali lagi. Nah, ini adalah fenotip. Fenotip itu adalah karakteristik yang terlihat atau yang dapat dirasakan oleh panca indera. Nah, apa yang membawa karakteristik ini? Yang membawa karakteristik ini adalah susunan gen yang disebut dengan genotip. Jadi, sifat warna putih pada bunga ini, ya, yang dapat diamati oleh panca indera itu adalah fenotipnya, sedangkan yang membawa sifat dan terdapat di dalam gen, di dalam kromosom suatu individu makhluk hidup, itulah yang disebut dengan genotip. Atau contoh yang berikutnya ini. Nah, kelihatan di sini rambut si anak adalah rambut keriting. Oke, jadi rambut keriting itu adalah karakteristik yang bisa diamati oleh panca indera. Nah, itu disebut dengan fenotipnya. Sedangkan
susunan gen yang membawa sifat tersebut, yang memunculkan sifat seperti ini, rambut keriting ini, disebut dengan genotip. Jadi genotip itu adalah gen yang membawa sifat tertentu yang tidak dapat diamati oleh oleh manusia. Nah, sedangkan fenotipnya adalah karakteristik yang dimunculkan dari gen tersebut yang bisa diamati oleh manusia atau yang bisa diamati dengan panca indera kita. Nah, kemudian homozigot dan heterozigot ini juga harus kita pahami secara bersamaan. Homozigot itu artinya individu yang genotipnya terdiri dari pasangan gen yang sama. Nah, ini homozigot. Homo itu kan sama artinya ya. Jadi pasangan gen yang sama ya, pasangan gen yang sama. Sedangkan heterozigot itu adalah pasangan gen yang tidak sama. M besar, M kecil, K besar, K kecil, ini tidak sama. Kalau ini kan yang sama, M besar, K besar, K besar. Nah, itu maksud daripada homozigot dan heterozigot. Kemudian ada dominan dan resesif. Dominan itu sifat yang muncul dan mengalahkan atau menutupi munculnya sifat individu lain, sedangkan resesif sifat yang tertutupi atau terkalahkan. Nah, misalnya di sini, ini ada dua karakteristik warna bunga, yang satu ungu, yang satu putih. Nah, ungu itu diwakili oleh gennya itu disimbolkan atau dilambangkan dengan huruf U besar, sedangkan berwarna putih U kecil. Nah, kalau karakteristik gen itu dilambangkan dengan huruf besar, maka berarti dia bersifat dominan. Artinya dia akan selalu muncul, sifat itu akan selalu muncul dan mengalahkan sifat yang lain. Jadi kalau ada sifat yang dominan, nah sifat dominan itu dilambangkan dengan huruf besar, sedangkan sifat resesif itu dilambangkan dengan huruf kecil. Jadi kalau misalnya gen itu dilambangkan dengan huruf besar, otomatis sifat yang muncul adalah sifat dominan. Tetapi kalau tidak ada gen dominannya yang muncul, maka sifat resesifnya yang akan muncul. Nah, kita lihat di sini sekarang. Genotipnya ini adalah genotip yang heterozigot, ya kan? U besar dan U kecil, ada gen dominan dan ada gen resesif. Tapi ingat kembali pengertiannya bahwa dominan itu adalah sifat yang muncul dan mengalahkan atau menutupi munculnya sifat individu lain. Jadi walaupun ada sifat resesif berwarna putih pada gen ini, tetapi yang muncul karakternya adalah berwarna ungu. Kenapa? Karena ada sifat dominan di sini. Oke, jadi sifat dominan akan selalu mengalahkan atau menutupi karakter daripada gen resesif, ya, sifat individu yang lain. Nah, kemudian ada intermediate, ya, sifat campuran antara kedua induk yang muncul pada keturunan. Nah, tadi kan ada dominan, ada resesif. Dominan itu adalah sifat yang selalu muncul dan mengalahkan sifat resesifnya. Sedangkan kalau intermediate itu tidak ada yang dominan. Jadi keduanya sama-sama kuat. Bunga berwarna merah itu memiliki karakteristik yang kuat, bunga berwarna putih memiliki karakteristik yang kuat, sehingga ketika terjadi perpaduan maka akan memunculkan kedua sifat induknya. Yang merah menurunkan sifat warna merah, yang putih menurunkan sifat warna putih, sehingga terjadilah pencampuran antara kedua induknya pada filialnya atau pada keturunannya, sehingga warnanya berubah menjadi warna merah muda. Nah, seperti ini disebut dengan intermediate. Lalu kemudian yang terakhir adalah alel. Pasangan gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog dengan tugas yang sama atau berlawanan untuk suatu sifat tertentu. Nah, kita lihat di sini. Oke, ini ada gen. Ya, nah ini lokus, inilah lokus letak daripada gen tersebut. Ini lokus ya. Oke, nah kita lihat. Tadi katanya adalah terletak pada dalam lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog, ya, kromosom yang sama dengan tugas yang sama. Nah, bisa tugasnya sama, misalnya dominan dengan dominan,
Ini dominan dengan dominan, ini tugasnya sama-sama memunculkan sifat karakteristik yang sama. Atau yang ini, ya, A kecil dengan A kecil. Nah, atau berlawanan untuk suatu sifat tertentu. Nah, salah satu gennya itu memiliki sifat dominan, yang satu sifat resesif. Ini kan berlawanan. Oke, yang ini memunculkan sifat yang berbeda dengan yang ini. Tapi intinya alel itu adalah pasangan gen. Ini berpasangan dengan ini. Oke. Jadi pasangan gen B besar adalah gen B kecil. Pasangan gen B kecil adalah gen B besar. Nah, ini namanya alel. Jadi alelnya B besar adalah B kecil. Alelnya A kecil adalah A kecil. Alelnya P besar ini adalah P besar yang ini. Oke, nah itulah yang dimaksud dengan alel. Nah, bagaimana cara menentukan gamet? Jadi dalam persilangan itu harus ada sel gamet ya. Kita bicara tentang reproduksi generatif pada makhluk hidup, otomatis kalau dia sudah pakai kata generatif artinya harus ada sel gamet yang terlibat di situ. Nah, bagaimana cara menentukan gamet dalam persilangan ya? Dalam persilangan atau dalam pewarisan sifat. Oke. Nah, ada rumus yang kita bisa gunakan, yaitu 2 pangkat N. Nah, 2 pangkat N, di mana N itu adalah jumlah alel yang heterozigot atau pasangan gen yang berbeda, pasangan gen yang berbeda sifatnya. Di N itu adalah jumlah alel yang heterozigot. Nah, kita lihat contoh. Genotipnya adalah A besar A besar, maka jumlah alel yang heterozigot atau N-nya adalah 0 karena tidak ada yang berbeda di sini. Pasangan gennya ini sama kan, yang diminta adalah yang heterozigot, maka tidak ada, sehingga jumlah gametnya adalah 1 karena 2 pangkat 0 sama dengan 1, maka macam gametnya adalah A besar. Kemudian ada genotip A besar A kecil, berarti ada 1 alel yang heterozigot, maka 2 pangkat 1 berarti 2, sehingga jumlah gametnya ada 2 dan macam gamet yang 2 itu adalah A besar dan A kecil. Kemudian kita lihat, nah ini ada yang dihibrid 2 sifat beda, A besar, B besar, B besar. Ada tidak yang heterozigot, alel yang heterozigot? Tidak ada. Berarti N-nya adalah 0, maka 2 pangkat 0 sama dengan 1, sehingga macam gamet yang terbentuk adalah A besar, B besar. Oke, besar, B besar. Kemudian contoh yang berikutnya adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil. Kita lihat, yang heterozigot, alel yang heterozigot ada 1, berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2 jumlah gamet yang akan terbentuk. Mana yang 2 itu? Yaitu A besar, B besar, dan A besar, B kecil. Kemudian yang terakhir, contoh yang terakhir adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil. Oke, berarti kalau kita lihat genotip seperti ini, maka ada 2 alel yang heterozigot. A besar, A kecil 1, B besar, B kecil 2. Oke, jadi N-nya berjumlah 2. Maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Akan ada 4 macam gamet yang akan terbentuk. Kita lihat, yaitu A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Ya, ini dia A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Nah, untuk lebih memahaminya nanti silahkan kalian di rumah ya untuk menyelesaikan ini ya. Lihat contoh yang sudah Bapak berikan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke persilangan dengan 1 sifat beda atau disebut dengan istilah monohibrid. Mono artinya 1. Jadi, monohibrid adalah persilangan dengan 1 sifat beda. Nah, ada hukum Mendel yang disebut dengan hukum segregasi atau dikenal dengan hukum 1 Mendel yang berbunyi bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel secara bebas. Oke, jadi terjadi pemisahan alel.
pasangan gennya itu berpisah secara bebas. Nah, sekarang kita langsung ke contoh. Misalnya induk ya, parentalnya adalah yang jantan itu adalah bunga berwarna ungu, yang betinanya bunga berwarna putih. Disilangkan. Oke, fenotipnya adalah ungu. Nah, genotipnya di sini adalah U besar, berarti ini dominan, ini U kecil. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menentukan gamet. Oke, nah, ini kan tidak ada yang heterozigot, berarti jumlah gametnya 1, U besar, di sini juga U kecil. Lalu kita silangkan antara U besar dengan U kecil, maka menghasilkan filial pertama, keturunan pertamanya adalah U besar, U kecil. Nah, karena ada dominan di sini U besar, sehingga muncullah fenotip warna bunganya adalah warna ungu. Dan 100%, maksudnya apa? Dari hasil persilangan keduanya ini tidak ada macam filial yang terbentuk selain berwarna ungu dan bergenotip U besar, U kecil. Oke, 100% seluruhnya sama. Nah, sekarang coba kita biarkan, tadi kan alasan Mendel kenapa menggunakan kacang kapri, karena salah satu alasannya bisa melakukan persilangan sendiri. Oke, jadi kita biarkan filial satu ini akan bersilangan dengan filial satu yang lainnya. Nah, dia menjadi parental 2 berarti. Oke, F1 disilangkan dengan F1 menjadi parental 2. Nah, berarti kan ungu dengan ungu ya. Berarti U besar, U kecil dengan U besar, U kecil. Oke, itu genotipnya. Nah, gametnya berarti ada 2 karena ini adalah yang heterozigot dan ini juga heterozigot. Berarti U besar, U kecil, U besar, U kecil. Nah, agar lebih memudahkan untuk menghasilkan filialnya, kita buat dalam diagram Punnett. Ya, ini atau diagram papan catur sering dibilang. Nah, yang gamet jantan, yang gamet betinanya U besar, U kecil, U besar, U kecil. Yang gamet jantannya adalah U besar, U kecil, sesuai dengan ini ya. Nah, kemudian kita silangkan U besar dengan U besar, berarti U besar, U besar. U besar dengan U kecil, berarti U besar, U kecil. U kecil dengan U besar, harus ditulis U besar, U kecil juga, karena dominan harus di depan. Ya, jadi tidak boleh menuliskannya U kecil, U besar, harus U besar duluan. Oke, U besar, U kecil. Kemudian U kecil dengan U kecil akan menghasilkan U kecil, U kecil. Oke, kita lihat. Berarti genotip F2-nya adalah U besar, U besar, U besar, U kecil, dan U kecil, U kecil. Ada 3 macam ya, ada 3 macam genotip yang terbentuk. Nah, inilah dia, U besar, U besar, U besar, U kecil, dan U kecil, U kecil. Nah, kita lihat bagaimana rasio perbandingannya. Ya, perbandingan genotip F2 berarti yang U besar itu 1, U besar U kecil itu 2, dan U kecil itu 1. Berarti rasio genotip F2-nya adalah 1:2:1. Kemudian fenotip yang muncul berarti yang berwarna ungu. Ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Oke. Maka yang satunya lagi adalah putih. Berarti ada 2 ya fenotip yang muncul, ungu dan putih. Nah, kita lihat rasio fenotip F2. Yang ungu berapa? 1, 2, 3. Berarti 3. Yang putih berapa? 1. Berarti rasio fenotip F2-nya adalah 3:1. Oke, selanjutnya. Nah, kita lihat contoh soal. Kita aplikasikan langsung. Ya, kita aplikasikan langsung sama seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan. Kita lihat di sini soalnya. Tanaman kacang ercis berbatang tinggi T besar, berarti dominan ini yang homozigot. Disilangkan dengan tanaman kacang ercis berbatang pendek T kecil. Hitunglah rasio genotip dan fenotip F2 dan berapa besar persentase genotip T besar dan fenotip berbatang tinggi pada F2. Ya, jadi kita mau lihat persentasenya genotip T besar dan fenotip berbatang tinggi pada F2. Oke, kita lanjut.
Nah, disilangkan tanaman kacang etis berbatang tinggi dengan berbatang pendek. Yang batang tinggi itu T besar, batang pendek T kecil, T kecil. Berarti gamet yang terbentuk di sini adalah satu macam sama-sama, berarti T besar, T kecil ya. Yang berbatang tinggi itu genotipnya T besar, maka gametnya T besar. Yang berbatang pendek genotipnya T kecil, berarti T kecil gametnya. Nah, kemudian antar kedua gamet disilangkan maka menghasilkan filial. Ya, filial pertamanya adalah T besar T kecil berbatang tinggi. Kenapa berbatang tinggi? Nah, karena ada dominan yang disimbolkan dengan huruf besar. Dan 100% artinya macam yang terbentuk, filial yang terbentuk, genotipnya hanya satu macam ini saja. Kemudian kita lakukan persilangan sendiri ya menjadi genotip parental kedua, yaitu T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil, maka gametnya ada dua. Oke, karena alelnya heterozigot ya. Jadi T besar dan T kecil ini juga sama, T besar dan T kecil. Oke, kita lihat filial F2-nya bagaimana, yaitu sampai yang tadi. Nah, ini kan gametnya ada dua, T besar T kecil. Kita masukkan di sini T besar T kecil. Ini juga dua, T besar T kecil. Jadi jumlah yang terdapat pada diagram ini, kotak-kotaknya tergantung dari gamet yang muncul ya, gamet yang terbentuk. T besar T besar, T besar T besar. T besar dengan T kecil berarti T besar T kecil. T kecil dengan T besar, T besar T kecil. T kecil dengan T kecil berarti T kecil T kecil. Sama berikutnya, maka rasio genotip dan fenotip F2 adalah, kalau genotip F2 berarti T besar T besar, T besar T kecil, T kecil T kecil, 1:2:1. Kemudian rasio fenotipnya adalah, kalau fenotipnya berarti ini tinggi, 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 berarti tingginya ada 3 dan pendeknya ada 1. Oke, bisa dipahami ya kenapa ini tinggi, karena ada dominan. Berikutnya, pertanyaan selanjutnya adalah berapa besarkah persentase genotip T besar, dan fenotip berbatang tinggi? Maka genotip T besar itu adalah T besar. Ini ya, 1 dari 4 macam. 1, 2, 3, 4. Dengan satu macam berarti 1/4 kali 100% sama dengan 25%. Jadi T besar itu sebesar 25%. Kemudian yang berbatang tinggi. Yang berbatang tinggi tadi berarti ini kan, ini berbatang tinggi. Ada berapa? Ada 3 dari 4. Maka 3/4 dikali 100% sama dengan 75%. Jadi keturunannya 75% itu berbatang tinggi. Oke. Nah, selanjutnya ada persilangan intermediate. Apa ini persilangan intermediate? Oke, jadi sifat campuran antara kedua induk yang muncul pada keturunan, persilangan dengan sifat gen dominan tak penuh atau kedua gen sama-sama kuat. Itulah yang disebut dengan intermediate. Jadi kedua gennya sama-sama kuat. Tidak ada satu pun yang terkalahkan, di kedua-duanya sama-sama kuat. Nah, misalnya ini kita ambil contoh langsung, bunga Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4 berwarna merah, M besar intermediate. Ya, intermediate disilangkan dengan bunga Mirabilis jalapa berwarna putih, M kecil. Hitunglah rasio genotip dan fenotip F2 dan berapa besarkah persentase genotip M besar dan fenotip berwarna merah. Oke, kita lihat. Nah, fenotipnya adalah merah disilangkan dengan putih. Merah itu gametnya adalah merah itu genotipnya adalah M besar dan putih itu M kecil. Sekarang gametnya berarti ini masing-masing satu macamnya, M besar, M kecil. Disilangkan maka menghasilkan M besar, M kecil. Nah, kalau dalam dominan penuh berarti ketika ada yang dominan maka sifat dominan menutupi sifat resesif.
tapi tidak dalam kasus intermediate. Kalau intermediate, keduanya memiliki sifat yang sama kuat. M besar ini mewakili warna merah, M kecil mewakili warna putih. Merah ketemu putih maka muncul merah muda. Nah, ini yang disebut dengan intermediate. Sekarang kita silangkan sesamanya. Oke, M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Kita lihat. Ini gametnya M besar dan M kecil, ini juga M besar dan M kecil. Nah, sekarang kita masuk ke diagram punetnya. Oke, sama seperti tadi. Nah, bedanya adalah kalau dalam intermediate, maka M besar atau yang dominan bertemu dengan resesif itu sama-sama mengeluarkan karakteristiknya. Jadi tidak ada yang menutupi sifat yang lain. M besar memunculkan warna merah, M kecil memunculkan warna putih, maka dia berwarna pink atau merah muda. Begitu juga dengan yang ini, sehingga rasio genotipnya bisa kita ambil kalau daripada genotip F2-nya adalah M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Ada 3 macam ya. Nah, jumlahnya sekarang kita lihat rasionya. 1 banding 2 banding 1. 1 banding 2 banding 1. Sedangkan rasio fenotip F2-nya adalah ada merah muda, merah muda, dan putih. Maka rasio fenotipnya adalah 1 banding 2 merah muda banding 1 putih. Oke. Nah, kemudian yang ditanya adalah persen genotip F2, M besar, M besar. M besar, M besar. 1 dari 4 bagian, 1/4 dikali 100% sama dengan 25%. Oke, kemudian gamet yang fenotip daripada bunga berwarna merah. Itu pertanyaan tadi kan, fenotip bunga berwarna merah. Nah, berarti berwarna merah 1 bagian. Kita lihat. 2/4 kali 100% sama dengan 50 ya. Jadi yang berwarna merah muda maksudnya di sini. Yang berwarna merah muda itu ada 2/4. Berarti 2/4 dikali 100% sama dengan 50%. Nah, selanjutnya, oke, nanti silakan coba kamu kerjakan latihan ini, ya, ikuti contoh yang sudah Bapak berikan tadi. Nah, jika kurang memahami, kalian bisa bertanya dalam kolom komentar yang sudah disediakan, atau kalian bisa googling, ya, mencari dan literatur yang lebih banyak lagi sehingga menambah wawasan kalian dan mempercepat pemahaman kalian dalam mengerjakan latihan yang Bapak berikan. Oke, sekian dan terima kasih. Tunggu video selanjutnya di part berikutnya, part 3 tentang pewarisan sifat. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, serta komen dan share ke teman-teman kalian, ya, supaya teman-teman kalian juga mendapatkan penjelasan tentang pewarisan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.